Sampai ketemu lagi pada mata kuliah Pengembangan Masyarakat KPM 231. Hari ini kita akan membahas topik membangun komunikasi sosial dalam pengembangan masyarakat. Setelah mengikuti kuliah ini, Anda diharapkan akan mampu menjelaskan konsep komunikasi sosial dan mampu menganalisis instrumen komunikasi sosial yang relevan dengan kondisi aktual suatu komunitas dalam konteks pengembangan masyarakat. Terdapat 3 subpokok bahasan yang akan saya sampaikan secara singkat. Sebelum nanti kita akan saksikan sebuah video pendek bagaimana suatu komunikasi sosial diterapkan pada sebuah komunitas. Subpokok bahasan yang pertama adalah komunikasi dalam komunitas, from human communication to mass communication. Kedua, jaringan informasi dan komunitas. Serta ketiga adalah pengaruh media massa pada komunitas. Minggu lalu kita sudah mendiskusikan sepintas apa itu konsep komunikasi sosial dan elemen-elemennya. Namun saya perlu ingatkan kembali kepada Anda bahwa pembahasan kita tentang komunikasi sosial haruslah selalu dalam konteks pengembangan masyarakat. Sebagaimana telah kita ketahui bersama dari materi kuliah kita sebelumnya, bahwa terdapat 5 pilar pengembangan masyarakat. Anda tentu masih ingat, kelima pilar itu adalah pengembangan kapasitas, pengorganisasian komunitas, pengembangan jaringan, advokasi, dan yang kelima adalah KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi. Apa yang akan kita bahas hari ini yaitu komunikasi sosial adalah merupakan bagian dari pilar kelima atau KIE. Hampir seluruh upaya-upaya pengembangan masyarakat melibatkan proses komunikasi. Oleh karenanya, komunikasi sosial menjadi penting untuk kita bahas. Proses-proses dan pola-pola komunikasi dalam suatu komunitas senantiasa mengalami perubahan. Perubahan itu seiring dengan perubahan dan perkembangan dari komunitas itu sendiri. Franz Joseph Weyers menyatakan bahwa communicating in community tries to keep some basic in human communication, goes from human communication to mass communication with the different mass media and group communication to conclude with consideration on social communication. Perubahan dari human communication ke mass communication sesungguhnya terjadi karena mengiringi perubahan-perubahan yang juga terjadi pada komunitas. Komunitas yang semula menunjukkan ciri-ciri Gemeinschaft, kini cenderung semakin menunjukkan ciri-ciri Gesellschaft, yaitu semakin memudarnya pengaruh norma-norma dan nilai-nilai tradisional, semakin meningkatnya spesialisasi pembagian kerja dan diferensiasi sosial, diikuti dengan semakin kuatnya kontrol sosial formal. Perubahan-perubahan yang terjadi pada komunitas ini merupakan konsekuensi dari proses industrialisasi, urbanisasi, dan modernisasi. Oleh karena itu, menurut Joseph Weyers, dalam perkembangan suatu komunitas diperlukan suatu proses-proses dan pola-pola komunikasi yang berlandaskan kepada komunikasi sosial. Lalu, apa itu komunikasi sosial? That social communication is not mainly and solely concerned about the different mass media and their technology, but more with the interaction of human beings in their public expression within a respective community and cultural group. Jadi dari pertimbangan ini, kita dapat melihat bahwa komunikasi sosial tidak memfokuskan dan semata hanya membahas tentang berbagai media massa dan teknologinya, namun lebih menekankan kepada interaksi antar manusia pada ranah publik dalam masyarakat atau kelompok budayanya. Media massa hanyalah salah satu bagian saja dari sejumlah ragam instrumen komunikasi sosial lainnya, seperti buku, media komunikasi kelompok, dan media komunikasi tradisional, seperti yang kita kenal selama ini, seperti wayang atau tarian.
Komunikasi antar manusia, intrapersonal maupun interpersonal, secara tidak langsung ataupun langsung akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu tidak mudah bagi kita untuk membuat garis batas yang jelas antara konsep-konsep ini. Semua sangat tergantung pada analisis kita, pada situasi dan kondisi nyata. Misalnya sebuah percakapan intim antara dua sahabat adalah komunikasi interpersonal antar manusia, namun tidak kita kategorikan sebagai komunikasi sosial. Sebaliknya, komunikasi interpersonal dua orang pemimpin negara akan dianggap sebagai komunikasi sosial, mengingat taraf kepentingan dan konsekuensi yang dimungkinkan dari hasil komunikasi itu. Ada beberapa pertimbangan yang mungkin dapat membantu melihat lebih jelas kapan suatu peristiwa komunikasi dikategorikan sebagai komunikasi sosial dan kapan dikategorikan bukan komunikasi sosial. Pertimbangan pertama, menyangkut jumlah partisipan. Pada umumnya, komunikasi interpersonal antara dua individu tidak akan dianggap sebagai komunikasi sosial. Normalnya, komunikasi sosial akan dimulai dengan 3 orang atau lebih untuk membangun sistem. Hal ini mengikuti adagium tres facium collegium. 3 cukup untuk membuat suatu persekutuan. Namun demikian, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, pertimbangan jumlah partisipan itu sendiri tidak akan cukup. Harus ada pertimbangan aspek lain, yaitu aspek publicness. Komunikasi sosial haruslah berkaitan dengan publik, baik langsung ataupun tidak langsung. Diskusi antara dua pemimpin negara dalam ranah publik jelas bukan percakapan pribadi. Di sini diasumsikan bahwa komunikasi yang berlangsung tersebut ditujukan kepada sejumlah besar orang pada suatu sistem sosial atau sekurangnya secara potensial dapat diakses oleh seluruh atau sebagian besar anggota sistem sosial. Selain pertimbangan jumlah partisipan dan publicness, suatu komunikasi sosial juga harus mempunyai kepentingan atau tujuan tertentu. Terdapat banyak kepentingan dan tujuan dilakukannya suatu komunikasi sosial. Di antaranya adalah kepentingan informasi, interpretasi, dan hiburan. Sebuah kampanye stay at home atau tinggal di rumah dengan berbagai bahasa daerah yang kita tayangkan kemarin, itu merupakan salah satu contoh bagaimana fungsi informasi dan edukasi dikemas sekaligus sebagai hiburan. Pertimbangan yang terakhir adalah kelompok budaya di mana komunikasi tersebut berlangsung. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam komunikasi sosial pada suatu kelompok budaya tertentu adalah terutama menyangkut instrumen komunikasi yang sudah dikenal dan menjadi bagian dari struktur komunikasi masyarakat tersebut. Pilihan alat dan teknologi komunikasi sosial menjadi penting agar tercipta komunikasi yang efektif. Pilihan teknologi dan jaring komunikasi yang tidak familiar bagi komunitas dapat berdampak fatal. Keempat elemen komunikasi sosial ini tidaklah eksklusif, melainkan perlu dilihat sebagai saling berhubungan dan merupakan bagian dari suatu situasi konkret. Komunitas selama ini telah terpapar beragam informasi dengan hebatnya. Selain melalui media massa, banyak pihak yang juga menempatkan petugas untuk menyebarkan informasi kepada komunitas di pedesaan. Misalnya untuk keperluan pembangunan pertanian. Pemerintah menugaskan puluhan ribu orang penyuluh pertanian. Untuk mempercepat proses penyebaran teknologi pertanian, pemerintah juga melatih ribuan petani. Petani-petani terlatih inilah yang kemudian diharapkan turut menyebarkan pengetahuan baru kepada sesama petani lainnya. Dalam memilih petani yang akan dilatih, pemerintah umumnya mempertimbangkan mereka yang berasal dari kalangan pemimpin pendapat atau opinion leader yang dipercayai masyarakat. Hal ini merupakan penerapan prinsip komunikasi dua langkah atau two-step flow communication dengan memanfaatkan ciri jaringan tradisional. Tentu saja ada juga kritik terhadap penyebaran informasi semacam ini, karena dianggap telah mengakibatkan warga komunitas desa tergantung dan tercetak seperti komunitas kota. Oleh karena itu, saat ini banyak pula bermunculan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja sama bersama masyarakat
dengan memanfaatkan kearifan lokal, melakukan upaya-upaya peningkatan taraf hidup. Selain melalui saluran media massa, penyuluh formal, LSM, informasi secara besar-besaran juga dibawa oleh perantau yang mudik ke desanya. Media massa, sebagai salah satu saluran atau instrumen komunikasi sosial, turut berfungsi sebagai media edukasi, informasi, dan hiburan bagi warga komunitas. Media massa juga dapat berpengaruh pada sejumlah perubahan-perubahan dalam komunitas, di antaranya perubahan pada perilaku warga komunitas, perubahan gaya hidup, perubahan norma-norma dan nilai-nilai, perubahan tingkat pengetahuan, perubahan organisasi sosial, dan perubahan yang berdampak pada pembangunan komunikasi sosial. Di akhir sesi ini, mari kita simak bersama video tentang komunikasi sosial pada suatu komunitas kasepuhan di wilayah Jawa Barat. Video itu dapat Anda akses pada LMS Course ataupun YouTube. Setelah Anda simak video itu, mari kita lanjutkan dengan sesi forum diskusi. Terima kasih.